seperti yang kita ekspektasi, GPX melawan Beletron di upper bracket ini akan menjadi match yang sangat keras. Bahkan kita berdua berekspektasi ada 3 game di series kita kali ini. Karena ya pasti dua-duanya nggak ada yang mau turun lower, dua-duanya pengen melangkahkan kaki mereka ke Grand Final. Ini dia game pertama dari Best of 3 series antara GPX Ladies melawan Beletron Era. Buat teman-teman jangan lupa didukung juga tim favorit kalian masing-masing. Dan jangan toksik-toksik banget kalau bisa. Dan game pertama ini bakal ditemenin sama gue Jamlism Cast sebagai caster Mobile Legends magang dan juga caster kesayangan kalian. Ada Virgitalia di sini, tapi ternyata yang menarik adalah Chinoy menjadi tanknya kah? Atau justru dia berada di bener Ya, XP, tapi di menggunakan high loss cukup menarik, jarang terlihat. Apalagi di sana ada Esmeralda, berarti dia mau nahanin aja di lane-nya. Dia mau kuat-kuatan aja dan mengintimidasi dari early game di freeze lane-nya, langsung clear cepet, rotasi lagi. Ini menarik sih karena jarang sekali terlihat high loss di mana dia digunakan berada di XP lane. Dan bisakah ini menjadi pembawa kemenangan? Tapi lihat Ele berani banget untuk mentalin ke arah seorang Vivian. Chinoy-nya coba untuk majuin lagi, membantu, tapi lihat cukup sekarang juga nggak punya mana lagi, harus cepat-cepat mematikan Ring of Punishment-nya sebelum skill tersebut memakan habis darahnya. Itu malah kesuning banget itu namanya. Coba untuk early fight atau adu harassment, tapi akhirnya dari gerakan tersebut malah merugikan ke arah GPX Ladies karena Esmeralda-nya dapat sedikit gold tambahan. Dan juga di atas Lunoxnya terpaksa harus recall ke base kembali. Sky berhasil mengamankan orange buff dan Ele coba mengintimidasi dengan memprojektornya, tapi tujuan utama dari Vivian adalah menahan agar adanya keamanan untuk sang jungler mengambil buff tadi. Tough Warrior juga Tough Boots sudah diamankan oleh Kaye dan juga Chinoy tentunya supaya menahan magic damage yang takutnya membuat mereka. Tapi mereka membuat tempat kembali karena seorang Palanir, tapi sayang sekali first blood berhasil diamankan oleh seorang Palanir. Ele menjadi korban pertama tentunya untuk teman-teman dari Beletron Era dan networknya sudah mulai timpang. Ya ini karena tadi sih yang di atas untuk recall dan high loss-nya pindah ke mid, dimana dapat space dari Esmeralda-nya Palanir. Dan sekarang Turtle bahkan diamankan oleh Vival, dan ini akan menjadi baksi yang tebal banget di early game-nya. Sementara itu di mid lane sepertinya Buni akan langsung terharas cukup banyak dan harus recall lagi, terpaksa recall, dipukul mundur sampai base. Dan lu lihat pergerakan Esmeralda-nya sangat-sangat menginvasi jungle dari kita. Nah ini dia gak enaknya kalau Esmeralda dibiarin lepas-lepasan dengan lawan laning sebagai dengan high loss ya ibaratnya. High loss itu kan bisa dibilang lambat rotasinya. Oke, memang damage-nya DPS, tapi dia cuma area dan di sekitarnya doang. Dan dia kalau menggunakan build sebagai tank bakal berasa sakit. Ini juga Vivian-nya yang berada di area top lane benar-benar nyebelin banget. Udah punya level 4 harus hati-hati. Bakalan ada Holy Baptism yang siap menyiram teman-teman dari GPX Ladies. Itu tadi digertak dulu Vivian nongol 2 lawan 3 dan harus dari GPX ini lagi-lagi. Itu cel frigid banget dan tadi dicicilin terus sampai lunas. Ele-nya damage-nya gede banget dan ada Holy Baptism dan Ele dalam masalah harus menggunakan flicker mundur dan bersembunyi di balik bas sembari melakukan recall. Tapi ternyata kill yang sebenarnya terjadi di arah bawah karena ada pressure yang sangat-sangat keras dari Palanir dan tambahan damage dari Chimi. Iya, ini teman-teman dari Beletron Era mereka udah ngerasa kayak oke, daripada di atas kita coba untuk nyari kill sulit untuk didapatkan, lebih baik kita ke bawah deh, ke high loss tebel tapi sure kill gitu loh. Jadi mereka tadi akhirnya coba untuk ngambil dan berhasil. Satu taruh sepertinya bakalan coba untuk ditukar, tapi lihat Ele udah ada sama Bofors juga ke arah seorang Shell. Mundur terlebih dahulu, sabar karena Cinco juga masih harus melakukan clearing. Sementara itu dia ada bottom lane Cinco juga. Harusnya dia bakalan coba untuk membersihkan wave yang ada, tapi udah ada Mountain Choker tadi yang ikut membantu membersihkan wave yang ada. Itu bawahnya udah terkikis sedikit demi sedikit dari turretnya. Pergerakan ke atas 3 pemain dari GPX Ladies bakal ditahan sama Cel beserta Vivian, tapi maju ke depan dari Funi. Ada backup juga dari sini. Apakah Cel bisa tumbangkan? Tidak, ternyata malah di counter kill ke arah Funi dan harus tumbang begitu saja menjadi korban pertama di fight kali ini. Dan Vival coba datang dari belakang menjadi gelundukan, menabrak arah Ele sekarang dan Ele terkena stun, bakal langsung diharas terus menerus dan sepertinya cicilan ke arah Ele langsung dilunaskan oleh Vivian. 1 kill tambahan lagi menjadi 2 tukar 0 dan Turtle yang akan menjadi next objective. Yes, lihat Vival, dia jungler tapi 003, Vivian 102 dan sekarang malah sini yang mendapatkan 2 killnya. Banyak banget tentunya. Belum ada yang ter-take down, tapi GPX lagi sudah mulai harus berhati-hati. Namun yang harus diperhatikan, Kaye belum ter-take down sama sekali. Nah, ini mungkin yang bisa menjadi kunci
Fajar turret has Taufik been nggak destroyed. kuat untuk menahan 3 orang dari Beleton Era karena sekarang melihat dari rotasi LA mereka bakalan coba untuk dapetin ke area mid lane mungkin. Ini si Cel sakit banget coy gebokannya. Ya meskipun kata orang tipis juga, tapi kalau lu digebok dari mid range kayak gitu tetap ketar-ketir sih deketinnya. Dan GPX sepertinya harus menemukan tempo permainan mereka secepat mungkin agar bisa menahan setidaknya Sky mendapatkan party meter. Tapi sepertinya Ele membuka sampai berforce ejectornya, tapi Ele malah digebokin terus-menerus sama Cel dan terpukul mundur. Cinoy datang, Feeder Eye Track dibuka bakal langsung di cancel, tapi itu bisa menyelamatkan Ele dengan sangat baik. Cinoy malah tertangkap baca di depan sendirian dan tidak ada backup dan cover yang menunggu. Malah ditumbangkan di tangan Cel, masih ada di arah depan. Lunok Out of Brilliance dibuka hanya untuk escape ternyata. Dan sepertinya lagi-lagi fight tersebut menguntungkan ke arah Beletron karena di bawah juga udah di-push sama Esmeraldanya Valani. Iya, ini dia. Kalau misalnya udah di-push sama Esmeraldanya Valani berarti auto turret hancur ketika inner turret. Ini akan menjadi kesempatan lebih besar lagi untuk Beleton Era. Dari teman-teman GPX Ladies mereka harus bisa menunggu. Jangan banyak terpancing sama war yang akan dibuat oleh Beleton Era. Lihat Ele lagi-lagi antap force-nya. Dia benar-benar pengen ngincer ke arah seorang Cel. Tapi lihat skenario-nya sudah terjadi 3 kali. Acini di dekat sana dan bakalan menjadi makanan untuk burungnya Harsha. Burungnya Parcel lama-lama kenyang tuh. Dan lebih kena mulu 302 bahkan sekarang dan Cina itu mengunjungi out rival. Armor buff yang menjadi objektif dan langsung diamankan oleh Sky. Sepertinya pressure terus diberikan oleh Beleton Era. 06 di menit ke-6 sekarang. Tentunya ini menjadi sinyal buruk untuk GPX Ladies dan bakal langsung bergerak ke arah atas. Cinoy di depan sendirian terkena banyak sekali damage dan diselesaikan oleh Cel dengan gebokan maut dari Bruno-nya yang begitu sakitan memperihkan mata beserta HP tadi. Itu Cinoy high loss-nya udah gak kelihatan tebel cuy. Bener, ini karena Cinoy-nya udah nggak bisa carry gitu enak. Lihat dia kosong 3-0 sama seperti Ele juga. Mereka bakalan kesulitan tentunya untuk menghadapi gempuran dari teman-teman Beleton Era. Lihat ini baru menit 7 tapi selisih network sudah mulai hampir 6 hampir 1000 gold per menit base ini. Dari perbedaannya juga dan dia Suni bakalan coba untuk masuk lagi Rasha Umbrella-nya ke arah seorang Vivian tapi masih bisa mundur di cover oleh 3 orang dari GPX Ladies. Masih baru bisa dilihat di arah mid lane-nya sudah mulai ada Cino yang hadir kembali untuk ikut memberikan lane. Ini bakal ditabrak rival ke dive in ke dalam turretnya, tapi sepertinya Valani memberikan dengan Falling Star Moon dan bakal coba di counter lagi, tapi sepertinya Cel free hit dari belakang Cinoy pun menjadi korban dan Cincau pun harus dipukul mundur, tapi lagi-lagi damage dari Cel tidak tertahankan dan ada Feeder Ice Strike lagi untuk mengusir dan pressure yang diberikan oleh Beletron Era begitu besar. Terpukul mundur semuanya, kayak counter initiate dari GPX Ladies kayak nggak berasa, ditabrak terus sama Beletron. Betul sekali dan lihat Cel dia benar-benar aku tahu dia memang mantan jungler dan dia juga sempat menggunakan Bruno at that time ketika dia masih menjadi jungler, tapi tidak expect kalau Beleton Era bisa memaksimalkan komposisi yang seperti ini. Jarang sekali terlihat apalagi dengan kehadiran Vival sebagai jungle. Bayangin, jungler biasanya memberikan damage. Yang ini junglernya jadi nge-tank dan kalau kamu lihat juga Jamal. Oke, Feeder Eye Track-nya Ele langsung harus mundur karena 2 kali dijatuhin burung sama Feeder Eye Track. Dia harus langsung ke rumah sakit, recall dulu kayaknya ke base sembari dia melakukan healing. Mountain Choker membuka vision, terlihat semua keberadaan pemain dari Beleton Era, tapi sepertinya tujuannya adalah ke arah orange buff dan Sky diusir dari lahannya sendiri, menjadi penjajah yang sangat profesional dari Beleton Era sembari mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu rempah-rempah. Oke, rempah-rempah ya dari orange buff-nya sendiri. Sementara itu Lord yang pertama juga sudah up, boleh banget untuk dicoel sama teman-teman dari Beleton Era. Tapi lihat GPX Ladies masih ada Cinoy sebenarnya yang mengetahui keberadaan dari teman-teman Beleton Era. Sudah ada pemantauan juga dilakukan tapi gak bakal kontak sepertinya. Terlalu sulit, ada 5 orang Vivian. Bisa-bisanya tas dan ini biasanya udah ada tauntingnya nih kalau udah kayak begini-begini nih. Biasanya kayak maju gak sih Manis? Ayo Manis, kamu di dalam. Aku lihat kamu loh. Wah. Tapi enggak, kalau yang ini mereka diam, fokus dulu walaupun tanggil-tanggil aja. Ya ampun lihat. Tawa tuh. Yeah.
Ini yang ribut mah viewernya doang kayaknya yang Bener. main tawa-tawa. Yang main mah santuy aja, apalagi buat GPX Legends kayak ya udah santuy, kita late game menang ini, Late game gampang, menang. tahan, santuy, selama base belum hancur, kita belum kalah. Betul, selama peluit panjang belum berbunyi maka di sana permainan masih akan berlanjut. Tapi ini udah cukup kelihatan tidak sehat ya kalau dari sisi layar kalian 09 dan belum ada yang mati dari Beleton Era. Sky posisinya agak awkward tadi di depan dan harus terpaksa mundur sepertinya. Ultimate akan menjadi korban selanjutnya oleh Beleton Era dan Force berjalan di arah atas, tapi sepertinya di arah 3 lane sekaligus akan datang masuk minion ke dalam inhibitor turret, tapi sepertinya ada tidak attack dipukul mundur, tapi Chinoy harus dipulangkan. Meskipun dia nggak mati, tapi sepertinya turret inhibitor di atas akan menjadi objektif yang sebenarnya, tapi diangkat, diejector, dilempar ke depan. Cel harus mundur, tapi dia cukup berani untuk maju ke depan lagi. Dan repositioningnya ngeri banget tadi. Wow, sayang banget tadi Ele sebenarnya udah bagus banget untuk mentalin ke arah seorang Chell dan Cincau tadi. Dia udah sempat mengeluarkan ultimate-nya, Order and Chaos-nya. Tapi sayang banget ketika dia Chaos Assault, dia mundurnya satu step ke belakang. Chell-nya juga masih punya sliding tackle untuk satu step ke belakang. Jadinya mereka punya gap lebih jauh satu sama lain dan Chell-nya memang tersisa cuman 2 bar HP, tapi itu udah cukup. Yang penting dia belum take down dan dia pun masih bisa menyumbangkan damage sembari mundur ke belakang dari Beleton Era. Nah, ini yang tadi aku bisa bilang satu momen yang sebenarnya udah bagus banget dibuat sama GPX Legends, cuma memang sayang sekali tadi nggak berani untuk maju ke depan dari Sono Cincau. Karena kalau dia maju ke depan, rame juga dari Beleton Era. Mungkin solusinya bisa ke samping sih, sedikit ke samping. Jadi dia stepnya ke samping. Step dari ultimate-nya, nah bukan ke depan. Karena tadi mungkin pikirannya juga lebih ke jaga jarak, ekspektasinya mungkin juga Bruno-nya akan maju ke Bakal depan. maju ya, bakal agresif, tapi sepertinya untuk bermain sedikit lebih aman dari Chell. Semakin dijajah sekarang GPX Ladies dalam kondisi yang cukup terpuruk dari kondisi network maupun kill death assist-nya. Pressure terus diberikan sembari menunggu kedatangan Lord yang kedua yang sebentar lagi akan di-enhance. Mountain Choker, lihat semua pemain dari Beleton Era dan mereka stay di lane masing-masing. Mereka nggak punya rasa takut sekarang. Mereka melihat pemain-pemain GPX seakan-akan nggak berani maju gitu. Tapi ternyata Ele berani maju dan ejector nggak kena, malah Ele yang tertumbangkan sepertinya. Terlalu besar burst damage yang dimiliki oleh Beleton Era dan tertawa terbahak-bahak di sana para pemain Beletron. Iya, dapat satu Elenya sudah tumbang, tapi lihat di bottom lane, big wave banget harus dikelarin sama seorang Paladin. 4 lawan 4, tapi bakalan sedikit sulit tentunya karena Cincau di sana memang masih menyimpan ultimate-nya, tapi dia juga masih standby di chaos mode ya, karena dia lagi di ungu nih. Dan harus berhati-hati sih tentunya, tapi buat Beleton Era dia kayak yuk santai aja dulu, santai, tunggu Lord aja dulu, jangan sampai mati nih. Kalau ada yang kecelik satu, wah ini momennya untuk GPX Ladies. Nih kayaknya game yang cukup fun untuk kedua timnya ya. Kayak vibe-nya ketawa-tawa tadi di stage. Sepertinya Chinoy cuma buka map, cukup berani dia bermain di arah mid. Meskipun memang ada backup dari semua teman ya. Vivian juga merespon dengan melempar slow-nya tadi sedikit. Dan ini kayaknya cuman zoning aja sih, karena sebentar lagi sepertinya akan ada Lord yang muncul di antara kita dan bakal coba langsung di set up oleh Beleton Era. Dan benar saja, langsung pergerakannya sepertinya menuju ke arah jungle di dekat Lord. Iya, coba bentuk beraniin dulu aja maju, tapi sayang sekali memang masih ada retribution dari seorang Viva. Santuy aja dulu, masih ada Mountain Shocker juga yang dibuka oleh teman-teman dari GPX Ladies, tapi ini justru menjadi momen untuk teman-teman dari Beleton Era. Sudah tahu salah satu global skill yang dimiliki sudah keluar, berarti tidak akan ada ancaman dari GPX Ladies dan jangan sampai juga Lordnya tercuri. Sudah berhasil diamankan oleh teman-teman dari Beleton Era. Lord yang kedua sepertinya akan berjalan dari arah bottom lane. Wah, ini GPX Ladies harus berharap setidaknya Beleton Era bikin beberapa kesalahan sih, bikin blunder-blunder dan bisa mereka punish. Tapi Sky, kabar baiknya untuk GPX Ladies masih bisa scaling cukup baik. Dan super dibuka juga. Dan sebenarnya ini Sky punya damage yang udah lumayan, tapi problemnya adalah frontliner dari GPX Ladies sekarang udah nggak terlalu berasa tebal di hadapan pemain Beleton Era. Jadi untuk dapetin free hitnya dari Sky pun sepertinya agak sedikit sulit, kecuali positioning dia yang
emang bagus banget. Masih coba dicolek-colek terus dari Orange Buff dan Lord berjalan ke arah mid. 3 lane dipush sekaligus oleh Beletron Era di sini. Dan sepertinya ini adalah Calm in the Storm. Oke, Lordnya sudah mulai masuk kembali juga tentunya untuk Vivian. Dia masih memilih di depan. Cingnoy sudah memberikan law and order-nya, tapi itu ada Glorious Pathway juga yang dibuka. Pasti dari Company tidak cukup untuk bertahan terlalu lama. Vival terlalu barbar, tapi Ele salah target ketika dia ejector ke arah seorang Vival. Ini malah menjadi bahaya. Cincel Acau bakalan coba untuk beradu dengan seorang Vival, tapi lihat Vivian masih ikut ke TPI dia. Tapi Cel, lihat dia berani banget dari sampingnya. Cuman base-nya udah gak bisa lagi. Beletron Era takes the game one. Mereka berhasil mendapatkan poin pertama tentunya. Dan ini menjadi satu langkah lebih enak tentunya untuk teman-teman dari Beletron Era. Tapi untuk GPX Ladies harus bekerja lebih keras. Berarti GPX Ladies yang mereka inginkan setelah ini adalah satu sama. Harus bisa satu sama. Walaupun memang masih ada lawan breaker, tapi kalau bisa upper bracket kenapa tidak? Itu adalah flawless game banget dari Beletron Era. Mereka menunjukkan dominasi mereka di game pertama atas GPX Ladies dan bahkan tidak ada korban satupun sepanjang game. Dan seperti biasa game ditutup dengan cukup default dengan ngambil Lord, push 3 arah, gamenya selesai. Dan bahkan tadi di akhir gamenya ada sedikit aksi-aksi dari Chell dimana dia ngegebok tadi satu orang di dalam base-nya sembari dia mundur, bahkan dia nggak mati. Dan Betul. itu sembari bisa menutup game pertama dan kita akan menuju ke game kedua. Tapi sebelum itu seperti biasa kita akan mendengarkan analisis yang sangat mendalam dan sangat-sangat komprehensif dari analis kita yang sudah bersiap di sana. Ada Profesor Vela J. Upper bracket yang panas dan game pertama akhirnya berhasil diambil oleh Beletron Era. Dengan permainan yang sangat menarik sekali ya. Kalau kita lihat dari draftnya sebenarnya agak sedikit menegangkan dan aku agak sedikit bingung tadi dengan pick terhadap Hylos berada di XP lane. Ini agak satu pertanyaan buat aku karena tadi kalau kita lihat juga dari item di sini dari seorang ini ya Jawhead ya tadi yang memegang item ke arah roamingnya di situ. Ya tapi kalau kita lihat dari highlight juga pergerakan yang dilakukan oleh Beletron Era dengan kehadiran seorang Bruno Rafael yang combo maut untuk permainan objektifnya berjalan. Ditambah juga di sini dengan kehadiran dari seorang Vival yang menggunakan jungle Baxia. Kali ini bisa nabrak-nabrak ke arah teman-teman dari GPX Ladies. Early advantage-nya benar-benar digunakan oleh teman-teman Beletron Era. Dan dengan adanya Lord yang dipegang sama Beletron Era, mereka langsung berfokus untuk mendapatkan keuntungan dengan mengambil ke arah inhibitor atas. Setelah itu pun mereka lebih coba untuk setup ulang, sabar. Apalagi Cini di sini menggunakan Varsha yang kita tahu ini enak banget. Area BPK sangat besar. Dia bisa mencoba untuk mengganggu teman-teman dari GPX Ladies sendiri. Dan kalau kita lihat juga dari draft yang dimiliki, sebenarnya Ella dan juga Shinoy di sini ditabrak terus sama teman-teman seperti Vival, Vivian, Cini dan juga dari seorang Chell. Nih seorang Valanira dibiarkan untuk farming dengan cukup nyaman. Beberapa kali ikut team fight juga. Berada di lini depan dan dengan adanya Stardust dan Set jadi sangat tanky bersamaan dengan Frost Moon Shield. Dan akhirnya base pun berhasil diambil oleh teman-teman dari Beletron Era. Dengan perbedaan gold yang sangat tinggi. Kalau kita lihat di menit terakhir itu sekitar 15.000 gold advantage buat teman-teman dari sisi Beletron Era. Diketahui dengan gold seperti itu artinya mereka berhasil melakukan pergerakan yang sangat luar biasa. Bahkan di sini tidak dibiarkan untuk mengambil point kill sama sekali dari GPX.